Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan indikator. Sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, setelah melihat video tersebut, apa yang dimaksud dengan tumbuhan indikator? Setiap tumbuhan memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan pencerminan yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Selain itu, pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tumbuhan dapat hidup dengan baik di kondisi lingkungan yang menguntungkan. Tumbuhan atau komunitas tumbuhan dapat berperan sebagai pengukur kondisi lingkungan tempat tumbuhnya, yang disebut sebagai bioindikator atau indikator biologi atau fitoindikator. Bioindikator berasal dari dua kata, yaitu bio dan indikator. Bio yang artinya makhluk hidup seperti tumbuhan, dan indikator yang artinya variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, bioindikator adalah komponen-komponen biotis atau makhluk hidup yang digunakan sebagai indikator. Bioindikator juga merupakan indikator biotis yang menunjukkan lokasi dan waktu, kondisi alam, serta perubahan-perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Pengetahuan tentang tumbuhan indikator memiliki manfaat yang sangat banyak untuk beberapa keperluan. Oleh karena itu, perlu diketahui karakteristik tumbuhan indikator atau fitoindikator, antara lain: yang pertama, berdasarkan penyebarannya, beberapa jenis tumbuhan memiliki toleransi terhadap faktor ekologi yang bersifat steno, yaitu sempit, dan euri yang berarti luas. Suatu tumbuhan memiliki batas toleransi yang sempit untuk suatu faktor lingkungan tertentu dan dapat memiliki batas toleransi luas untuk faktor lingkungan lainnya. Yang kedua, tumbuhan yang memiliki banyak jenis lebih baik dijadikan sebagai indikator daripada tumbuhan yang memiliki sedikit jenisnya. Yang ketiga, tumbuhan dalam tingkat komunitas lebih baik dijadikan sebagai indikator daripada tumbuhan dalam tingkat jenis atau spesies. Hubungan numerik antara spesies, populasi, dan komunitas lebih sering memberikan petunjuk sebagai indikator daripada dalam spesies tunggal. Yang keempat, penyebaran jenis tumbuhan indikator yang akan digunakan sebaiknya kehadiran di habitatnya terdapat dalam jumlah yang melimpah. Tumbuhan indikator memiliki kekhususan. Dengan demikian, diperlukan adanya pedoman umum atau asas yang kemungkinan dipunyai dalam penerapan di lapangan. Pedoman umum atau asas tersebut antara lain: tumbuhan sebagai indikator umumnya memiliki sifat steno atau euri, yaitu sempit atau luas. Tumbuhan yang memiliki banyak spesies lebih baik dijadikan sebagai indikator daripada tumbuhan yang memiliki spesies tunggal. Sebelum mempercayai sebagai suatu indikator, sebaiknya diuji di tempat yang lain. Banyaknya hubungan antara jenis, populasi, dan komunitas sering memberikan petunjuk yang lebih baik daripada spesies tunggal. 1. Tumbuhan indikator untuk pertanian. Beberapa jenis tanaman berperan sebagai indikator apakah tanah yang akan ditanami sesuai dengan tanaman pertanian. Tanaman tersebut antara lain Peganum harmala, yaitu indikator bagi tanah yang memiliki kaya akan garam-garam biogenik seperti nitrogen dan fosfor sehingga baik untuk pertanian. Selain itu, ada Ziziphus numularia yang baik untuk pertanian.
Pertumbuhan tanaman pertanian dapat berbeda-beda di beberapa kondisi lingkungan, dan jika dapat tumbuh dengan baik di suatu tanah, maka tanah itu cocok untuk tanaman tersebut. Jika hanya tumbuh rumput-rumput pendek saja, menandakan bahwa tanah di situ kadar airnya kurang atau sedikit. Nah, jika tumbuh rumput yang tinggi dan rumput yang pendek, menandakan bahwa tanah tempat tumbuh rumput itu subur dan cocok untuk pertanian. 2. Tumbuhan indikator untuk hutan. Jenis tumbuhan tertentu dapat memperlihatkan lahan yang sesuai untuk tumbuh di habitat hutan yang tidak terganggu. Karena hutan alami sudah banyak mengalami kerusakan akibat penebangan berlebihan dan pemanfaatannya, serta kebakaran dan faktor lingkungan lainnya yang mengakibatkan vegetasi bekas tebangan pohon dapat tumbuh dan berkembang mencapai klimaksnya kembali. Dengan adanya tumbuhan indikator, suksesi alami dapat diperkirakan. Contohnya, tanaman Narenga porphyrochoma, jenis rumput yang mampu mengikat tanah sehingga tidak terjadi erosi pada lahan bekas penebangan dan membantu kesuburan tanaman. Tumbuhan tersebut dapat menjadi indikator vegetasi hutan Pinus wallisiana, Scindrus diodora, dan Shorea robusta. Sebaliknya, Quercus stellata dan Quercus mariandica merupakan indikator vegetasi untuk hutan tanah berpasir. 3. Tumbuhan indikator untuk humus. Beberapa jenis tanaman mampu hidup pada humus yang tebal. Monotropa, neotia, dan jamur yang menunjukkan adanya humus di dalam tanah. Selain itu, ada Impatiens balsamia yang menunjukkan adanya humus atau serasa di tanah yang tebal dan menunjukkan adanya regenerasi. 4. Tumbuhan indikator untuk kebakaran. Beberapa jenis tumbuhan dapat menjadi indikator kebakaran karena telah mengalami adaptasi, seperti tidak mudah terbakar atau cepat tumbuh di lahan yang sudah mengalami kebakaran. Tumbuhan tersebut antara lain Pteris aquiliana, Epibolium spicatum, dan jamur Pyronema confluens. 5. Tanaman indikator untuk overgrazing. Terdapat jenis tanaman yang menjadi indikator overgrazing atau perumputan yang berlebih. Beberapa jenis tumbuhan pada padang pengembalaan yang disukai oleh hewan-hewan herbivor akan mengalami perumputan yang lebih atau overgrazing, sehingga termodifikasi dan vegetasinya akan berubah. Padang rumput yang mengalami overgrazing akan mengalami kerusakan dan produksinya sebagai makanan ternak akan menurun. Tumbuhan yang tahan tidak akan mati, namun seperti beristirahat. Beberapa jenis tumbuhan menunjukkan adanya karakteristik terjadi overgrazing. Biasanya dicirikan dengan tumbuhnya gulma semusim atau gulma tahunan umur pendek, seperti Polygonum aviculare, Lepidium sp, dan Xenopodium album. Ada beberapa jenis tumbuhan yang sering ditemukan di lahan pengembalaan yang mengalami sedikit overgrazing. Contohnya Opuntia sp dan Grindelia sp. 6. Tumbuhan indikator untuk kelembapan. Tanaman yang hidup pada habitat kering dan memiliki kelembapan udara yang rendah akan menunjukkan kandungan air tanah yang rendah pula. Contohnya seperti pada tanaman akasia, Saccharum munja, dan Calotropis. Sedangkan Citrullus dan Eucalyptus dapat tumbuh di tanah yang dalam. Tumbuhan hidrofit dapat tumbuh pada kandungan air tanah yang payau atau jenuh. 7. Tumbuhan indikator untuk pencemaran. Tumbuhan dapat menjadi indikator karena sifatnya yang menetap dan peka terhadap pencemaran dibandingkan dengan organisme yang lainnya. Jenis-jenis tumbuhan yang sensitif dapat menjadi indikator dan menjadi tumbuhan yang tahan terhadap pencemaran karena tumbuhan menjadi akumulator dan kolektor bahan-bahan pencemar yang dapat bereaksi tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti. Lumut dan lichen
sangat peka terhadap pencemaran gas CO2 dan senyawa halogen. Perubahan struktural dan fungsional pada organ tumbuhan dapat dijadikan sebagai indikator, seperti perubahan warna daun, biji, dan bunga. Pada pencemaran air, tumbuhan yang menjadi indikator adalah rumput laut dan eceng gondok. Lalu, pada lapisan ozon, tumbuhan yang menjadi indikator adalah Sylvia natans dan Pinus mercusi. Selanjutnya, tumbuhan yang menjadi indikator untuk senyawa peroksi asetil nitrit adalah Chrysanthemum indicum. Selain itu, tumbuhan seperti Polygonum sp, Vicia sp, dan Capsala sp juga menjadi indikator pencemaran lingkungan. 8. Tumbuhan indikator untuk air tanah. Komunitas tumbuhan dapat menunjukkan terdapatnya air pada kedalaman tertentu, seperti pada tanaman Salvadore persica untuk kedalaman 6 meter, Caparis deciduus untuk kedalaman 6-18 meter, dan Acacia senegal untuk kedalaman 12-18 meter. 9. Tumbuhan indikator untuk habitat atau tipe tanah dan reaksi tanah. Tanah dan berbagai jenis tumbuhan dapat memberikan petunjuk ciri-ciri reaksinya terhadap keasaman dan kebasahan tanah tempat tumbuhan itu berada. Tumbuhan tersebut antara lain cemara atau Casuarina equisetifolia merupakan indikator untuk tanah berpasir, jati atau Tectona grandis merupakan indikator untuk tanah basah, alang-alang atau Imperata cylindrica merupakan indikator untuk tanah lempung, Gossypium acuminatum merupakan indikator untuk tanah basah, Salsola foetida merupakan indikator untuk tanah bergaram, dan Sphagnum sp merupakan indikator untuk tanah yang bersifat asam. 10. Tumbuhan indikator untuk logam berat. Pengetahuan mengenai tumbuhan indikator dapat membantu mencirikan sifat tanah di suatu tempat. Bahkan, beberapa jenis logam dapat dideteksi dengan pertumbuhan tanaman di daerah tersebut. Sebagian besar logam berat merupakan deposit di dinding sel-sel akar dan daun. Beberapa tumbuhan melatofit dapat dijadikan sebagai indikator deposit di dekat permukaan tanah, sehingga cocok untuk ditanam di daerah pertambangan atau industri. Antara lain, Flaspi alpestre, Cardominopsis halleri, dan Minuatia verba. 11. Tumbuhan indikator untuk habitat selin. Beberapa tanaman dapat tumbuh dan tahan pada habitat yang memiliki kandungan garam yang tinggi dan disebut tanaman halofit. Ketahanan itu tergantung pada spesies, tipe jaringan, vitalitas, nisban ion, dan peningkatan konsentrasi ion. Tanaman yang tahan akan dapat hidup pada kadar garam 4-8%, sedangkan tanaman yang tidak tahan akan mati apabila dalam kadar 1-5% NaCl. Tumbuhan yang dapat bertahan tersebut antara lain Populus alba, Populus canadensis, Pinus nigris, dan lain sebagainya. Ketahanan terhadap garam merupakan kemampuan tumbuhan untuk melawan adanya akibat yang disebabkan oleh garam sehingga kerusakannya tidak berarti banyak atau tidak serius. Sedangkan pada tanaman melofit dan hidrofit tidak akan dapat tumbuh subur pada kadar garam yang tinggi karena biarpun tahan terhadap genangan air, namun tumbuhan ini tidak tahan terhadap kadar garam yang tinggi pada air maupun di tanah. Adapun tanaman yang dapat hidup pada habitat semacam itu antara lain Avicennia alba, Xenopodium album, Salsola foetida, Rhizopora mucronata, dan lain sebagainya.
Adapun manfaat kita mengetahui berbagai jenis tanaman indikator di sekitar kita antara lain, yang pertama dapat mengetahui kondisi tanah, yang kedua dapat mengoptimalkan penggunaan lahan sebagai sumber daya hutan, peternakan, dan pertanian, yang ketiga dapat mengetahui keberadaan logam berat di dalam tanah, yang keempat konservasi lahan, yang kelima dapat mengetahui pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar.